Acara pada pertemuan sore ini pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan Al-Quran. Acara ketiga pembacaan tarbiyah, 4 sambutan dan manasik haji dan umrah oleh Direktur Travel dan Farid. Akhir acara pembacaan doa. Dengan harapan acara ini berlangsung baik, lancar, manfaat, penuh berkah, mari kita buka dengan Ummul Quran ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Terima kasih. Acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Yarmis. Kepadanya dihaturkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan pada sore hari ini, firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umroh karena Allah. Nah, kalau kita garis bawahi ayat ini, Bapak sekalian, ya, tolong bisa sama-sama menjadi perhatian bagi kita bahwa umroh ataupun haji yang akan kita selenggarakan ini jangan sampai membawa keinginan pribadi. Kan ada tuh keinginan pribadi, apalagi manusia ini dominasinya itu negatif, ya. Yang lebih mendominasi manusia itu negatif. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan yang pertama nafsu ammarah bisu. Ini mudah-mudahan tidak menjadi satu kekuatan yang menguasai kita pada saat kita menjalankan ibadah umroh. Kita bawa jamaah umroh dari Pulau Bawean ini ada Pak Haji Edi saksinya. Ya, insya Allah sudah 3 kali mendampingi rombongan. Selama kita di Mekah itu gak pernah nama hotel itu jauh dari Masjidil Haram. Jadi semua keberangkatan kita dari awal kemarin sampai terakhir tahun ini itu turun dari masjid
Begitu keluar hotel langsung halaman Masjidil Haram. Kira-kira dekat apa jauh? Dekat ya? Karena udah nggak ada lagi yang dekat. Kalau mau lebih dekat lagi tidur di masjid kita. Dan harga nggak usah tanya, insya Allah yang Sarif paling murah, tapi nggak murahan. Ya, ini ada saksinya banyak di sini. Ya jamaah yang sudah berangkat pastinya. Ini Pak Ame ini, alhamdulillah kemarin juga kita membersamai kita rombongan umroh. Ya, dan alhamdulillah ya artinya bahwa saya akan memegang teguh prinsip bahwa kami di travel umroh dan haji ini tidak berbisnis Bapak sekalian ya, tapi kami ingin berkhidmat, kami ingin berdakwah, memanfaatkan ladang ini adalah ladang dakwah bagi kami. Jadi sesuai moto kami di yayasan ini, yang Sarif itu punya moto berzikir, berkhidmat, melayani umat. Ya, maka kita buat program bagus sekali, program haji, program umroh. Ya, kalau umroh itu bayar harga kaki 5, layanan bintang 5. Ya, seperti itu. Seperti itu. Dan tidak mungkin dengan akan menemukan harga segitu dengan layanan yang terbaik, ya nggak mungkin. Ya, karena umumnya kalau kita bersama ketemu dengan travel lain di satu hotel yang kita tempati, jauh jarak, selisih harganya cukup, ya, oke. Nah, tapi kami bisa melakukan ini semuanya ya dengan niat baik kami, ya, dengan niat baik kami. Apa niat baik kami? Memudahkan urusan saudara-saudara kami. Itu kan janji Allah ya. Man nafasa mu'minin, ya kan? Nafasallahu fid dunya wal akhir. Artinya barang siapa memudahkan urusan saudara-saudara di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia sampai bayangkan, ada bonus apa? Jadi tidak hanya dimudahkan di dunia urusan kita yang membantu urusan saudara-saudara kita ini, tapi insya Allah juga sampai di akhirat. Maka program yang kami buat, ya, kami memang mulai program ini dari Pulau Bawean. Jadi itu juga saksi, dan tempat ini insya Allah menjadi saksi bisu. Ini kalau tempat ini bisa bicara, dia akan jawab bahwa kedatangan 2 orang yang bernama Musdalifah dengan Mutiara, ya, itu sesuai akad yang kami buat bahwa 2025 kita akan berangkatkan haji. Insya Allah tahun 2025 keberangkatan beliau menunaikan ibadah haji dengan visa haji tentunya, ya. Nah, jadi insya Allah dengan visa haji. Dan ini akan kita buat program yang lebih memudahkan lagi Bapak sekalian, ya, untuk seluruh saudara-saudara kita, baik yang di Pulau Bawean ini ataupun yang di darat, ya, mulai dari Gresik, daratan sampai ke Pacitan. Karena yang paling jauh Jawa Timur itu kan Pacitan ya, di selatan. Kalau utara ya Tuban. Nah, kita Tuban sementara sudah ada pengelola juga, nanti ada koordinator, ada pengurus juga di sana. Tinggal nanti kita akan menyeberang ke selatan, dari utara ke selatan ke Pacitan untuk menyampaikan program-program kami terkait dengan haji dan umroh ini, ya. Untuk itu kami juga selalu mohon doa dan mohon dibantu untuk menyampaikan info-info yang ada dari kami, ya, karena info ini baik sehingga perlu kita sampaikan. Kalau nggak baik ya mungkin nggak perlu kita sampaikan. Nah, apa itu? Informasinya adalah semua bisa haji dan umroh. Bagus sekali, ya, semua bisa haji dan umroh. Kalau sekarang haji daftar 25 juta, betul ya, dapat porsi, maka akan berangkat 35 tahun yang akan datang. Ya, kalau daftarnya umur 17 tahun nggak apa-apa. Pertanyaannya yang punya uang 25 juta umur 17 tahun itu siapa?
Ya kecuali anak babe ya. Anak babe, anak mame. Kalau gitu ini anak orang biasa ini mana ada uang segitu ya. Maka El Sarif membuat program. Apa programnya? Semua bisa haji dan umroh. Gimana caranya? 2 kecamatan itu kan suara pilih itu kan sampai 15.000 ya. Sampai 15.000 kalau kita itu hak pilih. Lebih Pak. Lebih. Ya kan? Masa nyari 10 orang nggak bisa? Bisa ya? Bisa. Program ini memang kita buat untuk memudahkan ya terutama kita yang ingin niat untuk datang ke Baitullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kami sampaikan agar mulai dari sekarang ini dipersiapkan. 1, zahiran wa batinah. Nah, saya memulai yang zahiran dulu. Ya. Dari yang zahir ini yang lepas dari kita. Ini berarti dokumentasi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dipastikan punya KTP ya. Dipastikan punya akte lahir, dipastikan punya KK kartu keluarga, dan dipastikan bagi yang punya pasangan itu juga punya akte nikah. Nah, 4 data ini Pak wajib jenengan miliki. Untuk apa? Untuk persyaratan foto paspor. Saya tanya kepada jenengan, mau foto di sini apa di Jawa? Serius? Di sini aja. Oke. Berarti kalau di sini nanti insya Allah ini yang ketiga kalinya. Ya, ketiga kalinya El Sarif mendatangkan petugas dari Surabaya ke Bawean untuk foto paspor. Jenengan ini sudah 45 kalau saya lihat di datanya. Ya, bersama saya, bersama Habib Asyik. Itu jumlahnya sudah 45 ya. Sambil nanti cari jamaah 2026 ya. Karena minim kita harus 100 tuh yang foto paspor. Petugas gak mau kalau nggak sampai 100. Jadi saya 2 periode ini foto paspor ini selalu berusaha bagaimana jumlahnya sampai 100 Pak Jadi ya. Ya alhamdulillah tahun kemarin berangkat dari sini 2 bis Pak, 86. Jadi tinggal nambah sedikit aja jumlah 100. Ya insya Allah masih banyak waktu. Kita kemarin foto bulan 5 Pak ya. Ya bulan 5 ya, bulan Mei ya. Nah itu juga insya Allah sudah ada 100 jamaah yang kita ajukan sehingga petugas mau datang ke sini untuk foto paspor. Nah itu zahirnya yang lepas dari kita. Nah yang kedua Bapak sekalian ya, ini karena Kementerian Kesehatan dalam hal ini terkait dengan kesehatan warga negaranya, ini mewajibkan Bapak Ibu sekalian agar supaya menyiapkan secara dohir bukti kesehatan. Yang pertama adalah vaksin COVID. Nah, coba angkat tangan yang belum punya vaksin COVID. Gak apa-apa, angkat tangan aja. Gak apa-apa, 1 ya. Ini vaksin 1 sama vaksin 3 loh ya. Bukan vaksin 1 aja. Jadi harus 1, 2, 3. Cuma 1 orang alhamdulillah. Berarti yang lain ini sudah punya semua ya. Belum? Oh baru 1. Nah ini Bapak Ibu, inilah pentingnya kita berkumpul ya, bersilaturahim, bersosialisasi, berkomunikasi. Jadi terkait dengan dokumen, insya Allah itu nanti tolong diperiksa sepulangnya nanti di rumah. KTP saya apa sudah cocok dengan kakak? Ya, namanya maksudnya. Kalau namanya Siti Laila, ya kakaknya juga harus Siti Laila. Jangan Siti Lailatul. Nah itu sudah berubah itu, ya kan? Nah, belum lagi KTP kelahiran 77 di kakaknya 57, kan nggak nyambung. Ya, ini bingung petugasnya. Apalagi kami yang ada di lapangan.
itu pasti dimarahi oleh petugas. Maka ini pastikan, dan untuk keamanan ini semua sebaiknya panjenengan yang sudah daftar ini segera difotokopi data-data yang tadi saya sebutkan, ya, besok diserahkan ke Hotel Miranda. Ya, nah, itu sudah ada tawasulnya itu. Ya memang kita ini diajarin untuk tawasul gede. Jadi kalau tawasul itu enak, gampang sudah. Ya. Jadi insya Allah maksudnya saya, beliau akan bantu panjenengan, enggak usah khawatir. Ya, akan bantu apapun yang menjadi masalah panjenengan itu kami akan carikan solusi. Ya, insya Allah seperti itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua apa itu? Vaksin meningitis. Nah ini semuanya saya hanya introspeksi terhadap diri saya dan panjenengan semuanya yang tentu kami persiapkan. Ya, mudah-mudahan jenengan ini pokoknya siap lahir dan batin. Ya, kenapa? Masya Allah, jenengan ini tamunya Allah. Ya, tamu yang sangat istimewa. Bahkan ketika tamu-tamunya Allah itu datang menghadap kepada Allah, siapa yang disuruh menyambut kedatangan panjenengan? Pasti ingat? Malaikat, Pak. Masya Allah. Ya, ini saya mengutip satu hadis. Ketika jamaah haji berkumpul di Arafah, apa kata Allah? Ya ibadi, ya kan? Ya haula, ya. Atau ya ibadi, dalam hadis disebutkan seperti itu, wahai hambaku, unduruha haula. Ibadi yang dimaksud itu siapa? Malaikat. Ya ibadi unduru haula. Unduru haula itu jamaah haji. Jamaah haji, jamaah umroh. Ini kan yang multi tafsir. Yang pasti maksud daripada hadis itu, teks itu, siapa tamu Allah Subhanahu wa taala? Jamaah haji, jamaah umroh. Ya ibadi haula. Unduru haula. Coba diperintahkan oleh Allah kepada malaikat-malaikat itu. Dan bukan satu malaikat, Bapak sekalian. Ya, banyak malaikat. Sedangkan hari ini saja yang menyaksikan di atas kita itu 70.000 malaikat. Menyaksikan kebersamaan kita di tempat ini dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk memantaskan diri kita menjadi calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang datang dengan khusyuk dan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nazalat alaihimur rahmah, diturunkan rahmat kepada panjenengan semuanya. Ya memang nggak sebanyak rahmat yang Allah berikan pada saat kita sampai di Mekah. Kalau sampai di Mekah rahmatnya tidak terhitung, Pak. Melihat Ka'bah saja itu pahalanya sudah 40. Tawaf mengelilingi Ka'bah pahalanya 60 rahmat. Memandang Ka'bah itu 20 rahmat. Kita datang saat ini di majelis ini, satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin khusyuk, semakin ikhlas, dilipatkan sampai sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya sudah menyampaikan persiapan-persiapan terkait dengan keberangkatan umroh kita, Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya juga sudah menyinggung tadi persiapan lahir batin ini juga harus dipersiapkan dari sekarang, termasuk ya sering olahraga, ya paling enggak jalan kaki ya. Nah, jalan kaki ini harus dilatih mulai dari sekarang, terutama Bu Mutiara ini ya. Kalau umroh gak ada masalah, haji ini Masya Allah, haji ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi tantangannya ketika di Arafah ya. Di Arafah ini lumayan. Arafah Musdalifah itu ya nggak 1 kilo 2 kilo, Pak. Ya, hampir 10 kilo. Itu kalau ditempuh dengan jalan kaki ya lumayan. Ya, belum lagi nanti untuk nafar awal balang jumroh, mulai dari ula, wusto, kubro, itu juga butuh tenaga. Ya, nah, maka perlu dipersiapkan. Makanya Allah menjamin kesehatan panjenengan baik secara fisik ataupun secara finansial. Maksudnya ketika sampean sudah mengeluarkan biaya itu untuk beribadah umroh ataupun haji, langsung cash itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, cash. Apalagi kalau
Tadi kita dengarkan dalam sabdanya itu tidak ada pahala yang Allah janjikan kecuali surga. Siapa yang bisa beli surga, Pak? Gak ada yang mampu beli surga. Gak ada yang bisa mampu membeli surga itu. Karena surga gak bisa kita beli dengan harta. Hanya bisa kita beli dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Menjadikan hati kita suci, cinta hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, membuat kita semangat untuk selalu menghadirkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, bahkan kita bumikan dalam kehidupan kita. Itulah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ya, nah syukur-syukur panjenengan besok itu sudah diizinkan oleh Allah memakai baju orang-orang di dalam surga. Apa itu? Baju ihram. Baju ihram itu adalah pakaian surga, ahli surga. Maka saya selalu mengingatkan ketika baju itu hendak kita pakai, ya, jangan lupa cium tuh. Cium, doakan, ya Allah izinkan besok engkau pakaikan lagu ini. Ya, nah, tapi jangan lupa bahwa baju itu juga baju yang akan menutupi tubuh kita di akhir hayat hidup kita, alias jenazah. Jadi ada dua, Pak. Satu kebahagiaan karena diizinkan Allah memakai pakaian ahli surga. Yang kedua, bahwa kain itu juga membungkus kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berguna bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa walidina wa ahlina wa ikhwanina wa jama'atina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad, wa khususan ila hadrati syahibi hadhil hajati wa ahli baitihi wa awalihi ajma'in ala niyati syirki wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa syafa'ati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidillah lana ولهم الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.